Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menjadi trending topik hari ini begitu. AHY ajak Nasdem PKS bentuk sekretariat perubahan, urusan cawapres terserah Anies Baswedan. Wah, semakin sakit hati para buzzer dan cebong ya. Tentunya melihat hari ini bahwa orang yang muncul spekulasi itu ya para cebong dan buzzer itu yang awalnya bahwa Anies Baswedan gagal. Ternyata terbukti hari ini ya, terbantahkan hari ini dari pernyataan AHY yang sangat luar biasa begitu. Sip, masuk. Dan bakal saya bacakan terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya, AHY ajak Nasdem dan PKS bentuk sekretariat perubahan, urusan cawapres terserah, dukung. Wow, sangat menarik. AHY keren, belajar dari wapres yang sekarang, ngapain diributin. Mantap, Partai Demokrat sudah menunjukkan jati dirinya. Harus begitu, ada keterbukaan, saatnya ada perubahan. Respect buat AHY, Anda cukup bijak dan tidak ambisius. Menhankam butuh Anda dengan intelektual yang mumpuni dan kemiliteran tidak perlu diragukan. Seandainya wapres banyak peminat, wapres pun tidak diamanahkan juga cocok. Ternyata Anda telah matang. Bravo Anies Baswedan, AHY. Wow, sangat luar biasa. Siap, mantap. Anies, Rocky Gerung gimana sih? Pasti ya. Ya, karena hari ini itu Rocky Gerung menganalisis bahwa Anies akan bergandengan dengan AHY, dengan Bu Hovifah begitu. Dukung full, semua akhir pada sahwat politik, mana mikirin rakyat. Mantap nih, barakallah fi. Semoga Allah meridai untuk bangsa yang lebih baik ke depannya. Betul, amin ya rabbal alamin. Keren, Nasdem, Demokrat sama PKS. Senang sekali baca berita ini. Udah. Dukung terus, cakep. Ini banyak yang berkomentar dan mendukung di Twitter. Dan maklum ya, sekarang itu menjadi trending topik Anies Baswedan di Twitter. Sangat luar biasa begitu. Mantap Anies, AHY. Inilah yang harus kita tiru politik AHY begitu kan. Legowo untuk membangun bersama, membangun demokrasi bersama-sama begitu kan. Tanpa harus A, C, B, dan C begitu kan. Siang ini Nasdem kunjungi Gerindra dan PKB, pertanda goodbye Anies karena Gerindra punya Prabowo yang direstui Jokowi. Ya belum tentu juga begitu kan. AHY kan mendukung Anies presiden begitu. Wakilnya kan terserah Anies begitu kan. Bahkan ini setuju, jadi bisa ide antara pendukung ini. Mental juara mementingkan negara dari partai atau pribadinya sendiri. Betul begitu. Legowo menerima ini semua. Cawapres terserah Anies, mau dilemparin TV sama Surya Paloh. Wow. Jangan didukung, ini Marina hoax. Ya enggak begitu, memang betulan begitu kan. Ini kan benar begitu, narasi-narasi atau beritanya juga betul seperti itu begitu kan. Bahkan ya hari ini ya, mengapa orang-orang banyak mengatakan hoax atas pernyataan itu, karena memang satu, karena memang dia tidak mampu untuk mengelola argumentasi atau pemikiran-pemikiran para cebong itu begitu. Mereka berdua sebenarnya hanyalah korban dari ambisi-ambisi partai yang mendukung mereka. Kasihan mereka dijadikan boneka untuk tujuan orang lain. Wow, cebong sudah mulai nimbrung di sini ya. Inilah demokrasi, bos. Kita harus berbicara tentang demokrasi dan nilai-nilai demokrasi. Bagaimana kesetaraan, keadilan sosial rakyat Indonesia itu harus benar-benar ada begitu kan. Ini yang dibilang AHY keren karena mau buat sekretariat bersama. Sebenarnya keren apanya ya? Tuh Gerindra, PKB dan buat sekret bersama biasa aja. Ya tentu saja keren begitu kan. Walah deal, tinggal ongkos kampanye PKS dan Demokrat ya. Kalau nggak lupakan saja. Oh, bewok betul-betul cuades dari cuan. Banyak sekali yang mengkritik. Ada yang mengkritik AHY, ada yang mengkritik Pak Surya Paloh, ada yang mengkritik PKS dan Anies Baswedan. Wow, sangat luar biasa sekali. Frustasi sekali ya para cebong dan buzzer hari ini. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini cukup menarik ya. AHY ajak Nasdem PKS untuk bentuk sekretariat perubahan, urusan cawapres terserah Anies Baswedan ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengajak Partai Nasdem dan PKS segera membentuk sekretariat perubahan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan koalisi perubahan.
AHY menegaskan koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem bertemu bukan untuk politik transaksional atau pragmatis. Bahkan koalisi Demokrat dan PKS dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Wow, sangat legowo sekali AHY begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa Anies akan terpilih menjadi calon presiden kalau tidak ada kecurangan begitu. Tetapi kalau ada kecurangan ya wallahualam, publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu kan. Sebenarnya lanjut AHY kerja dari tim kecil koalisi perubahan sudah mendekati tahap final. Dengan rentang waktu komunikasi lebih dari 6 bulan sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental. Adapun terkait bakal calon presiden atau baca pres, tambahnya sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres di 2024. Bahkan urusan cawapres terserah Anies Baswedan. Sementara itu ya ikhwal calon cawapres pendamping Anies, AHY mengakui Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utama sebagai baca pres. Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi itu wajar, jelas AHY. Yang terpenting lanjutnya ya diskusi cawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi. Kami rasional saja, jangan sampai faktor penentuan baca pres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya koalisi perubahan. Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan baca pres sebagai baca wapres kepada baca pres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi. Ini sangat menarik begitu kan. Legowo ini menerima semua begitu. Karena memang sudah ada akhir tahun ini kan sudah ada pendaftaran untuk calon presiden begituan. Selain itu menurutnya capres akan memiliki independensi dan menentukan pasangannya tanpa diintervensi oleh pihak manapun. Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan kawin paksa, tegas AHY. Ya, kalau saya teringat kalau kawin paksa itu teringat dengan PKB dengan Gerindra begitu. Apakah di situ kawin paksa juga begitu? Wallahu a'lam begitu. Mengenai kriteria baca pres seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan, AHY merasa tidak ada kendala. Terkait kriteria baca pres, secara prinsip tidak ada masalah bagi kami. Itu haknya baca pres, kata AHY. Wow, sangat luar biasa. Ternyata hari ini AHY menunjukkan eksistensi membangun bersama begitu kan. Tanpa harus si A, si B, dan si C ya untuk menjadi calon presiden. Tapi legowo menerima ini semua begitu. Walaupun ada gorengan-gorengan di luar sana ya terkait dengan apa yang di statementkan oleh AHY ini muncul spekulasi begitu kan bahwa AHY nggak serius untuk mengusung Anies Baswedan. Ternyata dari pernyataan itulah terbantahkan begitu kan, dan mungkin ya agak malu juga para cebong dan buzzer hari ini begitu kan. Jangan-jangan sudah kepanasan dan kebakaran jenggot bagi mereka begitu. Ini menunjukkan bahwa keseriusan AHY itu sangat luar biasa. Walaupun sejak awal PKS, Demokrat dan Nasdem mengalami kendala, tetapi dari kendala itu menghasilkan titik temu siapa yang harus kita dukung ya, seperti itu. Tetapi bagaimana dengan calon-calon yang lainnya atau dari KIB sendiri ya, KIB sendiri kan tidak hari ini capresnya dan cawapresnya belum ditentukan siapa mereka begitu yang kita usung begitu. Dia bisa jadi KIB itu bubar begitu, bisa jadi karena pada hakikatnya tokoh-tokoh yang masuk di situ ya siapa saja begitu kan, ya kecuali Pak Ganjar masuk di situ begitu. Akhirnya apa? Akhirnya PDIP ya mau tidak mau harus gabung ke KIB itu. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan ini sangat luar biasa sekali ya, pertemuan-pertemuan seperti ini menghasilkan titik temu bahwa inilah kesuksesan perubahan, koalisi perubahan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.